Iya, saya mau ternyata. Oke, saya mulai karena saya sebagai moderator di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya. Semoga adik-adik semua sudah bisa masuk semua dan juga join ya untuk pertemuan ke-7. Karena saya yang sebagai moderator, saya juga yang nanti akan membagikan layar untuk semua PowerPoint kalian. Jadi kalian tinggal presentasi ya. Jadi presentasi waktunya itu ada 5 kelompok, berarti kita bagi 40 menit bagi 5 kelompok, jadi satu kelompoknya itu 8 menit kurang lebih gitu ya. Kemudian nanti saya lanjutkan dengan tambahan seperti biasa, lalu presensi 10 menit ya, dan mind map itu ada 30 menit ya, jadi sampai jam 9.20. Kemudian nanti ketika kalian sudah mengerjakan tugas mind map, tolong diperhatikan foldernya di sini ada 2 ya. Jadi yang kalian buka itu yang ini ya, tugas mind map on time, karena yang late atau yang terlambat ini terbuka juga aksesnya sampai sekarang ya untuk yang terlambat, tapi untuk yang on time atau yang tepat waktu itu nanti uploadnya di sini. Jadi jangan salah. Kalau salah nanti nilainya tentu berbeda karena saya tidak akan buka yang late atau yang terlambat gitu ya. Jadi nanti kalian uploadnya di sini. Karena ini belum saya buka, jadi memang masih tertutup. Seperti itu. Saya rekam dulu ya. Oh sudah saya rekam ya ternyata. Oke, saya set timer dulu. Jadi nanti presentasinya mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, ya, saya sudah punya semua PPT-nya ya untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 seperti yang tadi saya bilang, jadi saya akan mencatat nanti untuk penilaiannya, karena penilaiannya ada juga gitu ya untuk keaktifan, begitu ya. Tapi saya tidak bisa catat di sini karena saya sebagai moderator, jadi layarnya cuma 1 doang yang bisa saya fokusin ya. Ya. Oke, kita mulai ya dari kelompok 1. Kelompok 1, apakah sudah siap untuk presentasi? Sudah siap, Ibu. Kelompok 1, sebelum saya memberikan kesempatannya, saya mau tanya dulu dari kelompok 1, kan ada beberapa anggota. Nah, apakah semua anggota mengerjakan tugasnya atau bareng mengerjakan tugasnya, atau ada yang tidak mengerjakan karena nanti nilainya berbeda? Mohon maaf Ibu, ini saya jujur saja Ibu. Silakan. Yang mengerjakan tugasnya hanya saya Ibu. Oh Deo, oke. Nah, lalu apakah semua yang mau presentasi atau hanya perwakilan saja? Semua Ibu, bagi rata. Oke, itu saja pertanyaannya. Jadi ada 2 pertanyaan sebelum saya kasih kesempatan untuk setiap kelompok ya. Karena tadi sudah terjawab pertanyaannya, saya persilakan kepada kelompok 1 untuk presentasi. Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menampilkan presentasi kami, yaitu tentang analisis argumen pendidikan.
Baik, kami dari kelompok 1 beranggotakan 5 orang dengan saya Ahmad Dio Pratama, kemudian ada teman saya atas nama Maybe, dan ada Fias, ada Musdalifah, dan ada Amersya. Boleh di next, Ibu? Baik, di mana argumen yang kami pilih itu kami mengambilnya dari artikel Diskominfo, yang di mana pendidikan tidak bisa dikatakan sebagai ilmu karena lebih banyak bersifat praktik dan pengalaman daripada teori. Nah, di sini saya akan membahas secara garis besarnya saja bahwasannya dalam artikel tersebut dalam sebuah seminar pendidikan ada seorang mahasiswa mengemukakan pendapat bahwa pendidikan tidak bisa dikatakan sebagai ilmu dengan alasan lebih banyak bersifat praktik dan pengalaman daripada teori, dan di mana pendapat tersebut menunjukkan adanya pandangan sempit pada hakikat ilmu dalam pendidikan. Nah, di mana argumen ini salah berdasarkan ranah logika, rasional, dan ilmiah, di mana dalam ranah logikanya, argumen tersebut mengandung kesalahan berpikir dengan menganggap bahwa sifat praktis dan teoritis adalah hal yang saling eksklusif. Padahal banyak bidang ilmu yang bersifat ilmu terapan seperti kedokteran, teknik, atau psikologi terapan yang menggabungkan kedua aspek tersebut. Jadi dalam pandangan mahasiswa tersebut, kalau menurut ranah logika salah, karena dia menganggap kedua ilmu tersebut itu saling bertabrakan. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang saya jelaskan yaitu tentang di ranah rasional. Pendidikan memiliki objek kajian yang jelas. Jadi, yaitu manusia dalam proses perkembangannya menuju kedewasaan baik dari aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Pendidikan mempelajari bagaimana manusia belajar, bagaimana lingkungan dan pengalaman mempengaruhi pembelajaran, serta bagaimana pendidik dapat merancang pengalaman belajar yang efektif. Objek formal dari pendidikan adalah proses pendidikan itu sendiri, sedangkan objek materialnya adalah manusia sebagai peserta. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berkutat pada praktik mengajar, tetapi juga mencakup kajian mendalam mengenai hakikat belajar, perkembangan peserta didik, dan tujuan pendidikan. Yang kedua itu ada metode ilmiah yang sistematis. Para ahli pendidikan menggunakan pendekatan ilmiah seperti observasi, eksperimen, wawancara, angket, dan studi kasus untuk memahami berbagai fenomena pendidikan. Misalnya, penelitian tentang efektivitas metode pembelajaran tertentu, pengaruh lingkungan keluarga terhadap prestasi belajar siswa, atau perbandingan antara pendekatan dalam pembelajaran. Semua penelitian tersebut dilakukan dengan prosedur ilmiah yang melibatkan pengumpulan data, analisis, verifikasi, dan kesimpulan yang objektif. Artinya, pendidikan tidak hanya berstandar pada pengalaman semata, tapi juga menggunakan pendekatan ilmiah untuk menguji kebenaran dan efektivitas praktik-praktik pendidikan. Yang berikutnya, serta teori prinsip yang terstruktur. Ilmu pendidikan dibangun di atas berbagai cabang ilmu yang saling berkaitan seperti psikologi pendidikan, sosiologi pendidikan, filsafat pendidikan, manajemen pendidikan, dan kurikulum pembelajaran. Setiap cabang ilmu ini memiliki konsep, teori, dan metode masing-masing yang berkontribusi terhadap pemahaman menyeluruh tentang pendidikan. Misalnya, psikologi pendidikan berfokus pada proses belajar individu, sedangkan sosiologi pendidikan mengkaji hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya praktik yang berdiri sendiri, tetapi merupakan yang saling terintegrasi. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan pada teman. Baik, yang selanjutnya yaitu ranah ilmiah. Menurut modul Universitas Terbuka yang dikutip dalam artikel tersebut, pendidikan memenuhi ciri khas ilmu melalui 3 dimensi. Yang pertama, ontologis, mengkaji hakikat manusia dan pembentukan pribadi.
Dalam hal tersebut, pendidikan memiliki objek kajian yang jelas, yaitu manusia, khususnya dalam proses pembentukan kepribadian, perkembangan potensi, serta proses pembelajaran. Jadi, pendidikan tersebut tidak membahas hal yang abstrak tanpa arah, melainkan fokus pada hal yang nyata dan bisa dikaji secara mendalam. Yang kedua, epistemologis, memperoleh pengetahuan melalui metode ilmiah. Pendidikan juga memiliki cara atau metode untuk memperoleh pengetahuan, yaitu melalui metode ilmiah, misalnya seperti observasi, eksperimen, serta penelitian baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan adanya metode itu, pendidikan tidak hanya bergantung pada pengalaman semata saja, tetapi juga didukung oleh data dan proses ilmiah yang sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, aksiologis, memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat. Pendidikan memiliki tujuan dan nilai yang jelas, yaitu untuk meningkatkan kualitas manusia, baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Selain itu, pendidikan juga berperan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara luas. Artinya, pendidikan tersebut memiliki manfaat nyata dan tidak hanya bersifat teoritis saja. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya akan membawa materi selanjutnya, yaitu perbaikan argumen. Pendidikan merupakan ilmu terapan yang memiliki dasar teoritis yang kuat, dan sifat praktisnya justru menjadi sarana untuk menerapkan serta mengembangkan pengetahuan pendidikan secara lebih mendalam, di mana setiap praktik pendidikan ini pada dasarnya berakar dari teori-teori pendidikan yang telah disusun melalui proses ilmiah, baik yang bersifat empiris maupun normatif. Ilmu pendidikan sendiri memiliki karakter sebagai ilmu yang tidak hanya menjelaskan fenomena pendidikan, tetapi juga memberikan pedoman tentang bagaimana pendidikan seharusnya dilaksanakan untuk mencapai tujuan ideal. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, dari materi kami pada saat ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah ilmu yang menentukan maknanya justru dalam praktik, karena melalui praktiklah teori diuji dan dimaknai. Teori tanpa praktik akan kering, sementara praktik tanpa teori akan buta. Dalam keseimbangan antara keduanya, pendidikan menjadi ilmu yang hidup, sebuah perpaduan antara pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadikannya dasar bagi segala kemajuan peradaban. Baik, sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Waktunya pas 8 menit ya. 8 menit kurang beberapa detik ya. Jadi tidak bisa ada tambahan lagi dari kelompok 1 ya. Tadi kalau kita lihat untuk kelompok 1 itu sudah sesuai tema ya, jadi terkait pendidikan, kemudian sudah ada argumennya di sini dan juga sudah ada linknya, lalu sudah dianalisis bagaimana ranah logika, rasional, dan ilmiahnya, dan sudah diperbaiki juga ya dan disimpulkan. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya kita beralih ke kelompok 2. Apakah kelompok 2 sudah siap? Atau belum? Ibu. Kelompok 2, seperti biasa saya tanya juga bagaimana, apakah ada yang tidak mengerjakan atau kerja semua untuk PPT-nya? Kerja semua, Ibu. Oke, apakah semuanya presentasi atau ada yang mewakili saja? Mewakili saja, Bu, saya. Oke, karena tadi sudah terjawab, saya persilakan kepada Gusti Widi untuk presentasi. Silakan. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada moderator, kepada saya oleh moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu.
Terima kasih untuk kesempatannya yang kami hormati, yaitu dosen pengampu mata kuliah filsafat pendidikan, dengan hormat saya sebut namanya Ibu Vita Indri Febriani SPD MPD, sampai kepada teman-teman yang kami banggakan. Nah, adapun hasil dari analisis argumen pendidikan pada yang kami ambil, yaitu sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami dulu, yaitu seperti yang bisa teman-teman lihat di layar. Ada saya sendiri, Gusti Widi Pradana, dari Rifa Nabila, Sri Wulandari, Mada, Erina, dan juga Nurli Mastukha. Boleh next, Ibu. Oke, sebelumnya adapun sumber yang kami ambil itu dari kompas.com. Adapun linknya bisa teman-teman lihat sendiri. Kalau mau akses silakan salin kemudian tempel di Google. Kemudian adapun dari link ini, link website ini itu argumennya itu berjudul melampaui angka membangun kualitas pendidikan yang bermakna. Artinya dari website argumen ini itu membahas tentang bagaimana membangun pendidikan yang berkualitas dan juga bermakna. Kemudian adapun dari argumen-argumen ini ada beberapa argumen yang telah kami lihat itu ada banyak. Yaitu pertama itu seperti kondisi generasi, kemudian kritik terhadap sistematis sistem, kemudian masalah integritas pengelola sekolah, dan juga kurangnya sinergi dan pendidikan yang bermakna melampaui angka. Nah, artinya di sini ada beberapa poin dalam website ini. Nah, tapi kami menggabungkan argumen utamanya. Nah, argumen utamanya itu adalah sistem pendidikan yang terlalu fokus pada angka atau nilai menyebabkan hilangnya esensi belajar yang bermakna. Oleh karena itu, jika angka dikesampingkan, maka kualitas karakter dan kreativitas siswa otomatis akan meningkat. Artinya sini kami membahas tentang sistem pendidikan terlalu berfokus pada angka begitu. Angka sini ini yang dimaksud itu adalah nilai. Nah, jadi jika angka tersebut dikesampingkan, apakah kualitas karakter dan kreativitas siswa itu akan meningkat atau tidak begitu? Nah, boleh next, Ibu. Nah, adapun yang secara analisis berdasarkan ranah logikanya, itu kami susun secara silogismenya itu pada premis mayornya, semua sistem pendidikan yang berfokus pada angka menghambat perkembangan karakter dan kreativitas. Kita anggap semua sistem pendidikan yang berfokus pada angka itu adalah bagian P-nya, kemudian menghambat perkembangan karakter dan kreativitas adalah Q-nya. Kemudian premis minornya, sistem pendidikan saat ini sangat fokus pada angka, gitu. Dan ini kita anggap P-nya. Nah, saat kita hilangkan P dengan P-nya, maka akan tersisa menghambat perkembangan karakter dan kreativitas. Nah, kita lihat kesimpulannya, maka dengan menghapus fokus pada angka, kualitas karakter dan kreativitas siswa pasti meningkat. Nah, berdasarkan gagasan ataupun argumen yang pada artikel tersebut itu sudah mereka mengatakan kalau fokus pada angka itu jika kita menghapus fokus pada angka, maka kualitas karakter dan kreativitas siswa itu pasti akan meningkat. Nah, tapi secara silogismenya itu pasti akan menghambat perkembangan karakter maupun kreativitas, begitu. Nah, maka dari itu penilaian kami itu salah. Di mana ini termasuk logical fallacy customer dalam false dilema. Artinya apa? Sabar teman-teman. Nah, artinya apa? False dilema ini kan berbicara tentang membatasi pilihan yang secara tidak adil. Nah, artinya ada kesalahan berpikir yang menjadikan seolah-olah hanya ada dua pilihan. Padahal sebenarnya ada lebih banyak alternatif yang mungkin begitu. Nah, misalkan kita memilih antara A atau B. Padahal ada opsi lain begitu, ada opsi C, adapun opsi D. Nah, kita lihat alasan secara logikanya yang telah kami cantumkan, yaitu secara logika menghapus angka tidak secara otomatis menumbuhkan karakter, di mana karakter membutuhkan kurikulum dan keteladanan khusus, bukan sekadar menghilangkan indikator nilai. Boleh next, Ibu. Adapun analisis kami ada ranah rasionalnya. Nah, ini kita cantumkan faktanya yang tercantum dalam artikel tersebut. Kita analisis ada premis mayornya. Di sini nilai angka adalah indikator kognitif, sedangkan karakter adalah indikator perilaku. Nah, ini adalah fakta karena nilai angka itu adalah indikator secara kognitif, kemudian karakter itu ada indikator secara perilakunya. Nah, kemudian premis minornya mengandalkan satu indikator saja atau angka itu untuk menilai keseluruhan manusia adalah tindakan yang tidak lengkap. Benar ya teman-teman? Adalah fakta. Kalau cuma menggunakan penilaian hanya pada kognitifnya, maka kita sebenarnya mengesampingkan indikator-indikator lain. Sebenarnya itu adalah hal yang penting juga untuk sebagai kumpulan penilaian. Nah, maka dari itu kesimpulannya, maka rasional untuk menambah indikator penilaian kualitatif
karakter guna melengkapi penilaian kuantitatif. Nah, jadi perlu yang namanya menggabungkan begitu sesuai dengan apa yang dijelaskan diargumenkan oleh argumen pada website kompas.com tadi. Nah, adapun penilaian kami itu adalah benar atau masuk akal secara analisis yang kami lakukan. Nah, alasannya kenapa secara akal sehat manusia itu adalah makhluk kompleks, di mana mengukur kesuksesan pendidikan hanya dari satu angka saja. Memang tidak representatif terhadap kesiapan kerja ataupun kehidupan sosialnya. Boleh next, Ibu? Nah, kita masuk ke analisis berdasarkan ranah ilmiahnya. Kita masuk ke selection biasnya dulu. Nah, sini argumen ini seringkali muncul dari pengamatan terhadap sekolah-sekolah yang sangat kompetitif atau yang memiliki stres yang tinggi. Nah, sini argumen ini itu diteliti oleh mahasiswa yang melakukan penelitian di sekolah-sekolah, dan ini merupakan argumen yang mereka cetuskan sesuai dengan apa yang mereka teliti begitu. Nah, jika kita hanya mengambil sampel dari sekolah CRS, maka muncul bias bahwa angka itu jahat begitu. Padahal di sekolah lain angka justru menjadi motivasi sehat bagi siswa untuk berprestasi. Artinya angka itu menjadi ataupun nilai itu adalah menjadi sebuah tidak menjadi sebuah acuan lagi begitu, karena dikesampingkan. Kemudian confounding variable, yaitu ada variabel tersembunyi yang diabaikan. Nah, ternyata ada variabel yang tersembunyi setelah secara kami analisis itu, yaitu apa? Yaitu kualitas guru. Nah, guru yang hebat itu bisa memberikan nilai angka tinggi, sekaligus membangun karakter yang kuat. Nah, jika variabel kualitas guru ini tidak dihitung, maka penyalahan angka itu adalah kesalahan analisis. Bisa jadi ya teman-teman, bukan salahnya nilai. Kalau kualitas anak tersebut tidak meningkat, tapi bisa jadi karena bagaimana guru tersebut mengajarnya. Seperti banyak terjadi pada sekolah-sekolah itu, kayak cuman ada guru yang cuman memberikan tugas tapi tidak menjelaskan dan sebagainya. Nah, kemudian kita cari kemudian dalam correlation and phase question yang hubungan sebab akibat. Nah, pernyataan tersebut itu mengasumsikan bahwa angka menyebabkan causation, yaitu hilangnya karakter. Padahal bisa jadi keduanya hanya berkorelasi, berhubung begitu. Mungkin ada variabel lain seperti metode mengajar yang monoton yang menyebabkan nilai rendah sekaligus karakter yang tidak berkembang, di mana menghapus angka tanpa memperbaiki metode mengajar tidak akan mengubah apapun begitu. Boleh next, Ibu? Oke, kita masuk ke perbaikannya. Perbaikan argumen versi benar dan valid yang disempurnakan dari integrasi ketiga domain tersebut. Nah, kita masuk ke P1-nya dulu, yaitu penilaian pendidikan efektif harus mencakup aspek kognitif angka dan juga aspek afektif karakternya secara seimbang. Kemudian premis 2-nya, fokus pada pada angka menciptakan distorsi dalam proses belajar dan meningkatkan tekanan mental siswa. Nah, kesimpulannya, oleh karena itu, sekolah harus menerapkan asesmen autentik yang mengombinasikan standar capaian angka portofolio karakter agar tercipta pendidikan yang berkualitas dan juga yang bermakna. Artinya, harus ada gabungan indikator penilaian antara kognitif maupun perilakunya. Boleh next, Ibu? Nah, kita lihat secara kalimat yang telah kami susun, yang dari kurang tepat menjadi tepat. Nah, tadi yang kurang tepat itu adalah sistem pendidikan yang terlalu fokus pada angka atau nilai menyebabkan hilangnya esensi belajar yang bermakna. Oleh karena itu, jika angka dikesampingkan, maka kualitas karakter dan kreativitas siswa otomatis akan meningkat. Nah, kita lihat yang tepatnya itu bagaimana. Setelah kami analisis, kami dapat menyimpulkan kalimat yang tepat itu seperti apa. Nah, ini kalimatnya, sistem pendidikan yang menjadikan angka sebagai satu-satunya tujuan dapat mendistorsi makna belajar. Oleh karena itu, diperlukan asesmen holistik yang menyeimbangkan indikator kuantitatif, yaitu angka atau nilai, dengan penilaian kualitatif yaitu karakternya, agar pertumbuhan kreativitas siswa itu dapat terukur secara bermakna. Nah, kita lihat kesimpulan. Adapun kesimpulan dari hasil argumentasi yang kami analisis, yaitu boleh next, Ibu. Nah, kesimpulannya simpel saja. Argumen dalam artikel tersebut benar dalam tujuannya, namun cacat karena logika jika solusinya hanya meninggalkan angka. Jadi solusi yang tepat adalah integrasi, bukan eliminasi. Artinya solusi yang tepat itu adalah menggabungkan, menyatukan, bukan mengeliminasi salah satu indikatornya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kekurangan, dan sebagainya. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Tadi waktunya sudah sampai 10 menit ya.
Karena memang kalau misalkan kita mau menjelaskan detail, waktunya kurang ya. Nah, jadi adik-adik semua, untuk kelompok 2 tadi sudah menjelaskan dengan baik terkait argumen pendidikannya. Silakan untuk kelompok-kelompok lain tadi bisa nanti dibaca lagi ya, PPT kelompok 1, kelompok 2, dan selanjutnya. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 2 tadi sudah presentasi, tidak ada waktu untuk menambahkan ya. Saya lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3 apakah sudah siap? Siap, Ibu. Kelompok 3, seperti biasa saya juga bertanya apakah ada yang tidak mengerjakan atau mengerjakan semua? Kita mengerjakan semua, Ibu. Oke, kemudian apakah semuanya yang presentasi? Iya, semuanya presentasi. Oke, saya langsung persilakan kepada kelompok 3, waktunya 8 menit, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang analisis argumen pendidikan. Adapun anggota dari kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Siti Rizka Sari, kemudian ada Siti Nurhalifah Widya Pratiwi, kemudian ada Nur Fadila, Yasrin Timpa, dan Nur Hikmah. Lanjut saja. Nah, adapun argumen yang kami ambil yaitu dari buku yang ditulis oleh Richard E. Meyer dalam Multimedia Learning. Nah, argumen ini berbunyi pembelajaran menggunakan multimedia atau menggunakan kata dan gambar dapat meningkatkan pemahaman siswa dibandingkan hanya menggunakan kata saja. Jadi di sini saya akan membacakan sedikit mengenai buku ini. Jadi buku Multimedia Learning karya Richard E. Meyer membahas tentang bagaimana penggunaan multimedia dalam pembelajaran dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih efektif. Buku ini menjelaskan bahwa belajar akan lebih optimal jika informasi disampaikan melalui kombinasi kata dan gambar, karena manusia memproses informasi melalui 2 saluran, yaitu visual dan verbal. Selain itu, buku ini juga membahas prinsip-prinsip desain multimedia yang baik, seperti penggunaan gambar yang relevan, teks yang tidak berlebihan, serta penyajian materi yang sederhana dan terstruktur. Meyer menekankan bahwa multimedia tidak bisa digunakan secara asal, tetapi harus dirancang dengan tepat agar tidak membebani pikiran siswa. Nah, dari argumen ini, apakah dia sesuai dengan ranah logika, rasional, dan ilmiah? Maka kita akan masuk ke materi berikutnya yang akan dibawakan oleh teman saya. Oke, baik. Dalam ranah logika, argumen ini salah. Argumen tersebut itu mengandung kesalahan berpikir berupa generalisasi berlebihan karena menganggap bahwa semua penggunaan multimedia pasti meningkatkan pemahaman siswa. Padahal efektivitasnya itu bergantung pada kondisi dan cara penggunaannya. Dalam logika, suatu kesimpulan itu harus didasarkan pada alasan yang cukup dan tidak boleh berlaku untuk semua situasi tanpa pengecualian. Argumen ini tidak hanya mempertimbangkan adanya perbedaan karakteristik siswa, seperti gaya belajar, tingkat pemahaman, serta kondisi lingkungan belajar. Selain itu, tidak semua materi pelajaran cocok disampaikan menggunakan multimedia. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, adapun kesimpulan penilaian rasional. Argumen ini salah berdasarkan ranah rasional. Secara rasional, multimedia memang membantu pembelajaran, tetapi tidak selalu efektif dalam semua situasi. Faktor seperti kesiapan siswa, metode, dan fasilitas sangat mempengaruhi hasil belajar. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan teman saya. Baik, berikut adalah ranah ilmiah. Argumen ini salah berdasarkan ranah ilmiah. Teori dari Richard E. Meyer memang mendukung penggunaan multimedia, tetapi tidak menyatakan bahwa hasilnya selalu meningkat dalam semua kondisi. Jadi,
Klaim dalam argumen terlalu mutlak. Baik, materi berikutnya dibawakan oleh teman saya. Baik, adapun perbaikan argumen. Pembelajaran menggunakan multimedia dapat meningkatkan pemahaman siswa jika digunakan secara tepat dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan peserta didik. Baik, itu saja materi dari saya kembalikan kepada teman saya. Kesimpulan dari hasil penelitian kami yaitu argumen yang menyatakan bahwa pembelajaran menggunakan multimedia selalu meningkatkan pemahaman siswa dinilai salah jika ditinjau dari ranah logika, rasional, dan ilmiah. Hal ini karena pernyataan tersebut terlalu umum dan bersifat mutlak. Padahal efektivitas multimedia dalam pembelajaran tergantung pada berbagai faktor seperti cara penggunaan, kondisi siswa, serta lingkungan belajar. Oleh karena itu, argumen perlu diperbaiki menjadi lebih tepat, yaitu bahwa multimedia dapat meningkatkan pemahaman siswa apabila digunakan secara sesuai dengan kebutuhan dan situasi pembelajaran. Mungkin hanya itu materi dari kami, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Tadi sudah presentasi terkait argumen pendidikannya. Di sini sudah ada klaimnya atau argumennya, kemudian ada sumbernya, walaupun untuk kelompok 2, kelompok tadi malam itu saya belum bisa buka ya karena mengumpulkannya malam, jadi saya belum bisa tahu apakah sudah benar atau salah ya. Nah, kemudian sudah disimpulkan juga, ada kesimpulannya di sini secara logika, rasional, dan ilmiah, dan juga sudah dibenarkan argumennya ya, atau sudah diperbaiki seperti apa versi benarnya. Apakah kelompok 3 ada yang mau ditambahkan? Masih ada waktu di sini 2 menit. Tidak ada, Ibu. Oke, tidak ada ya. Saya lanjut ke kelompok 4. Apakah kelompok 4 sudah siap? Sudah siap, Ibu. Oke. Seperti biasa, saya juga bertanya apakah semua semua anggota itu mengerjakan? Miftahul Jana saja yang tidak mengerjakan, Ibu. Oke, kemudian apakah semua yang akan presentasi? Hanya perwakilan, Ibu, hanya saya yang presentasi. Oke, ya. Waktunya 8 menit, silakan kelompok 4. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk memaparkan hasil diskusi kami. Jadi, pada kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis penalaran terhadap argumen pendidikan di Indonesia. Boleh next, Ibu. Anggota kelompok kami seperti yang terlihat ada saya sendiri, Irene, ada Mirza Afida, ada Mauren, Tara, dan Miftahul Jana. Jadi next, Ibu. Nah, jadi di sini kami mengangkat topik ketidakadilan sistem zonasi dalam PPDB atau penerimaan peserta didik baru, di mana kami mengambil argumen dari seorang pengamat pendidik di Indonesia, yaitu Darmaningtyas. Di mana Darmaningtyas berargumen bahwa sistem zonasi yang murni berdasarkan jarak rumah ke sekolah mematikan motivasi siswa berprestasi karena usaha keras mereka dalam belajar tidak dihargai oleh tim seleksi. Boleh next, Ibu. Dari argumen tersebut kami menganalisis dalam ranah logika. Secara logika, argumen tersebut sudah benar karena memiliki hubungan sebab akibat yang runut. Jika usaha tidak mengkhianati, dimana jika usaha tidak membuahkan hasil, maka secara logis usaha akan dihentikan. Kemudian secara rasional, kenyataan sesuai dengan kenyataan fakta di lapangan, banyak siswa yang akhirnya memilih santai dalam belajar karena yakin atau pasrah dalam pada posisi rumah mereka terhadap sekolah tujuan mereka. Nah, Ibu sebelumnya mohon maaf, ini tidak diganti yang ranah rasional. Kemudian secara domain ilmiah, motivasi adalah variabel yang kompleks dan perlu penelitian lebih lanjut, maka tidak dapat disimpulkan itu benar atau salahnya karena
zonasi bukan satu-satunya penyebab turunnya motivasi belajar siswa, bisa jadi ada faktor lain. Boleh di-next, Ibu? Nah, kemudian kita masuk pada perbaikan argumen. Agar argumen lebih selektif, argumen ini harusnya mencakup aspek pemerataan, tujuan zonasi sekaligus prestasi, maka bisa diperbaiki menjadi sistem zonasi harus direkonstruksikan menjadi zonasi berbasis prestasi dan afirmasi. Artinya, jarak tetap diperhatikan untuk pemerataan, namun wajib disediakan kuota kompetisi akademik yang signifikan agar standar mutu pendidikan dan motivasi belajar siswa tetap terjaga secara objektif. Baik, itu saja materi dari kami. Saya kembalikan kepada Ibu selaku moderator. Oke, ya, terima kasih untuk kelompok 4. Tadi sudah presentasi. Waktunya masih ada 4 menit lagi. Apakah ada yang mau ditambahkan? Tidak ada, Ibu. Oke. Ya, untuk kelompok 4 tadi sudah presentasi juga terkait argumen pendidikannya, sudah ada sumber argumennya, ada juga argumennya sudah dianalisis secara logika, rasional, dan ilmiah, kemudian sudah diperbaiki juga. Oke, saya langsung lanjut aja ya ke kelompok terakhir, last but not least ya. Walaupun nanti timernya sudah mungkin lewat nanti, kita tetap lanjut aja karena masih ada 8 menit, jadi nanti tambahannya saya kurang 30 menit aja gitu ya. Oke, untuk kelompok 5, apakah sudah siap? Sudah, Ibu. Kelompok 5 dari anggota-anggotanya, apakah semuanya mengerjakan? Jujur saja, Ibu, yang mengerjakan. Boleh diulang Cuman karena tadi jaringannya kayak kurang bagus. Oke, jujur. Jadi yang mengerjakan itu cuma Atas nama siapa yang mengerjakan? saya lagi. Vina, Ibu. Coba diulang lagi. Kayak kalau kamu ngomong tiba-tiba jaringannya hilang. Ibu, saya tadi mendengar dari Isra mengatakan Ibu hanya dia dengan Serina. Bu. Hanya Isra sendiri dengan siapa lagi? Saya tadi satu aja yang ngomong biar enggak rebutan. Hanya Imelda dan Isra, Ibu. Oh, Imelda dan Isra. Oke. Ya, kemudian apakah semuanya yang akan presentasi? Semuanya, Ibu. Oke, silakan. Iya, Ibu. Silakan untuk kelompok 5, waktunya 8 menit. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya yang mati dosen pengampu mata kuliah filsafat pendidikan, mohon izin Ibu dengan hormat saya sebutkan namanya, Ibu Vita Indri Febriani, SPD MPD. Nah, oke, baik. Dari kelompok 5, mohon izin Ibu, next slide. Oke, mohon izin Ibu, next slide. Oke, adapun anggota kelompok kami ada saya sendiri, Imelda Selmaruka, Agista, Asmira, juga Mutia. Oke, dari hasil analisis argumen pendidikan, kami sudah searching di beberapa website dan kami tertarik dari argumen yang ditulis oleh Dian Ihsan yang telah upload di komplas.com. Dian Ihsan menyatakan bahwa IPK penentu kesuksesan. Nah, dari hasil analisis kami, argumen ini mengandung
berupa oversimplification atau penyederhanaan berlebihan, karena menyederhanakan konsep kesuksesan yang sebenarnya kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Pernyataan tersebut bisa menimbulkan kesalahpahaman seolah-olah IPK tidak penting, padahal dalam kenyataannya IPK tetap memiliki peran terutama dalam peluang awal karir. Oleh karena itu, argumen ini tidak sepenuhnya salah, tetapi kurang tepat karena tidak menjelaskan kondisi secara menyeluruh. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita melanjutkan di bagian ranah logika. Argumen ini sebenarnya sebagiannya sudah benar, namun berpotensi menyesatkan karena dapat disalahpahami jika tidak diperhatikan secara baik-baik. Ini seolah-olah mengatakan bahwa IPK itu tidak penting. Nah, pernyataan ini mengandung kesalahan logika berupa oversimplification atau penyederhanaan yang karena menyederhanakan konsep kesuksesan yang sebenarnya luas, banyak, dan kompleks dan tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu faktor saja. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Oke, baik, saya akan melanjutkan di bagian ranah rasional. Dalam kehidupan nyata, terdapat orang yang tetap sukses walaupun memiliki IPK biasa saja. Namun, di sisi lain, banyak pekerjaan yang masih mensyaratkan IPK sebagai pertimbangan utama. Hal ini menunjukkan bahwa IPK tetap memiliki peran meskipun bukan satu-satunya faktor penentuan kesuksesan. Oke, baik. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, lanjut pada materi selanjutnya yaitu ranah ilmiah. Berdasarkan kajian pendidikan dan karir, IPK terbukti berpengaruh terhadap peluang kerja, terutama pada tahap awal. Namun, faktor lain seperti keterampilan komunikasi, kreativitas, dan pengalaman juga memiliki peran yang sangat penting, sehingga kesuksesan tidak dapat ditentukan oleh satu faktor saja. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mohon maaf, mungkin teman saya ada kendala di jaringan, saya lanjutkan. Untuk perbaikan argumen. Yang kurang tepat tadi dikatakan bahwa IPK bukan penentu kesuksesan, karena kesuksesan juga dipengaruhi oleh keterampilan, pengalaman, dan kemampuan individu. Nah, dapat diubah ke kalimat yang lebih tepat, yaitu IPK bukan satu-satunya penentu kesuksesan, tetapi tetap memiliki peran penting bersama dengan keterampilan dan pengalaman. Kesimpulannya dari kelompok kami, berdasarkan analisis logika rasional dan ilmiah, dapat disimpulkan bahwa argumen IPK bukan penentu kesuksesan tidak sepenuhnya salah, namun kurang tepat karena mengandung penyederhanaan kalimat yang berlebihan. Kesuksesan merupakan hal yang kompleks dan juga dapat dipengaruhi dari berbagai faktor, sehingga IPK tetap memiliki peran penting meskipun bukan satu-satunya penentu. Oleh karena itu, argumen ini perlu diluruskan lagi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Saja pemaparan materi dari kelompok kami kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk kelompok terakhir, kelompok 5 tadi sudah presentasi. Waktunya masih ada 2 menit lagi, apakah ada yang mau ditambahkan? Tidak, Ibu. Oke, ya. Kelompok 5 juga tadi sudah melakukan presentasinya mengenai argumen pendidikan, ya, sudah ada link dan juga argumennya, dan juga sudah dinilai ranah logika, rasional, dan ilmiah, dan dianalisis, dan sudah diperbaiki, ya. Oke, karena waktunya sudah habis, ya, tidak ada sesi untuk tanya jawab, ya. Ternyata presentasi 5 kelompok butuh waktu lebih banyak. Jadi ini evaluasi juga bagi saya nantinya untuk pembagian waktu, ya.
Tapi tadi sudah presentasi semua ya. Jadi saya hanya punya waktu berarti 27 menit saja ya. Oke. Ya, terima kasih ya sekali lagi untuk kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 yang tadi sudah presentasi. Jujur saja ya untuk kelompok berapa tadi ya? Bukan dua terakhir. Kelompok siapa ya? Tadi ada dua kelompok yang saya tidak bisa nilai ya secara logika rasional dan ilmiahnya karena waktu kumpulnya malam hari sekali. Jadi saya tidak bisa sempat untuk buka lagi ya. Jadi nanti untuk PPT ini seperti biasa saya juga akan upload ya di Google Drive untuk nanti kalian lihat analisis saya seperti apa gitu ya. Jadi kalian bisa bandingkan apa yang saya nilai dengan apa yang kalian nilai sudah sesuai atau tidak gitu ya. Nah, tapi untuk dua kelompok lagi itu mungkin menyusul karena saya harus buka lagi, saya harus baca lagi, pahami lagi, baru saya analisis, baru nanti dibandingkan begitu ya. Jadi penilaian untuk kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 itu nantinya harusnya sih saya usahakan hari ini ya selesai karena waktunya mepet gitu ya. Jadi sebelum saya menambahkan untuk tambahan materinya, sepertinya nanti tambahannya hanya satu kelompok saja karena satu kelompok pun itu juga waktunya lama ya. Nah, saya ke ini dulu adik-adik. Jadi pertemuan ke-7 itu hari ini artinya kita terakhir ya tatap muka secara online atau di kelas belajar ya. Sehingga kalian tinggal punya satu pertemuan lagi untuk UTS. Jadi UTS-nya itu nanti akan dilaksanakan di tanggal 2 April ya. Nanti untuk infonya lebih lanjut akan seperti biasa saya infokan di grup WA, apapun info-info yang mungkin belum saya infokan untuk sekarang mungkin karena saya lupa atau mungkin waktunya terbatas jadi belum bisa saya infokan, silakan bisa dipantengin grup WA-nya gitu ya, biar enggak ketinggalan info. Nah, jadi nanti harusnya sih sebenarnya kan saya sudah memberikan info juga ya terkait akses untuk yang belum mengerjakan tugas mind map-nya ya dari pertemuan 2, 3, 4, 5, dan 6 bagi yang belum. Jadi sudah saya buka dan waktunya itu hanya sampai tanggal 27 saja karena sudah saya berikan di pekan lalu sepertinya ya. Jadi mohon sangat diperhatikan itu gitu ya karena untuk mind map masih ada akses bukanya, saya berikan kesempatan, tapi untuk yang keaktifan itu sudah ditutup untuk pertemuan ke-7 ini, jadi saya tinggal nilai saja ya nanti ya setelah kelas ini selesai. Kemudian sudah tidak ada lagi pembukaan kesempatan untuk mind map ya karena sudah saya berikan waktunya cukup lama ya. Jadi untuk mind map nanti di tanggal 27 lihat waktunya, jamnya ya. Kalau misalkan jamnya lewat maka nanti aksesnya ditutup juga. Nah, kemudian adik-adik di sini nanti saya juga saya usahakan gitu untuk setelah kelas ini ketika mind map kalian sudah selesai saya nilai, kemudian nanti nilainya sebenarnya sudah ada juga di sini ya di kolom Meet 7. Untuk keaktifan mungkin agak lama karena dua kelompok yang mengupload malam itu saya harus analisis lagi gitu. Jadi setelah itu selesai baru saya nilai. Kemudian nanti saya akan screenshot tabel ini dan saya akan bagikan ke grup kalian untuk kalian bisa lihat mind map dan keaktifan untuk rekapan nilai akhirnya gitu ya. Jadi harapannya nanti harusnya sih di pekan ini kalian sudah punya nilai
akhir untuk mind map dan keaktifan, kemudian kalian tinggal perkirakan aja kalau mau nilainya bagus untuk sesi saya, maka seperti apa nanti untuk persiapan UTS-nya gitu ya. Jadi harus bagus juga kalau memang mau nilainya bagus. Dan saya sudah kasih tahu juga 50% nilai itu dipengaruhi oleh sesi saya, 50% selanjutnya di sesi kedua bersama dosen kedua. Begitu ya. Oke, saya masuk ke tambahan ya. Jadi untuk tambahannya, bukan di sini. Jadi untuk tambahannya saya hanya bisa mungkin untuk satu kelompok saja ya. Nah, oke. Jadi adik-adik, untuk hari ini sebenarnya kalian sudah harusnya sih punya kemampuan ya dalam menilai argumen pendidikan ya. Karena ini adalah mata kuliah filsafat pendidikan, walaupun mungkin hanya satu pertemuan saja kita fokus ke pendidikan, tapi harapannya dasar kemampuan kalian dalam berpikir benar itu sudah terlatih gitu. Karena sudah sudah dilatih juga sih sebenarnya secara tidak langsung ketika kalian mengerjakan mind map, ketika kalian itu melihat komentar saya gitu ya, dan juga mungkin harapannya sih dengan rekaman yang selalu saya berikan tiap pertemuan dan juga PPT ya, tambahannya itu bisa jadi tambahan untuk kalian. Meskipun mungkin kelas online-nya terbatas waktunya gitu. Jadi saya berharap kalian bisa belajar mandiri. Kalau misalkan ada yang belum mampu gitu ya dalam menilai argumen. Karena dalam menilai argumen itu kita butuh kemampuan. Kita nggak bisa asal menilai benar atau salah gitu ya secara cepat. Jadinya kita perlu punya kemampuan berpikir yang benar ya. Kemampuan berpikir benar itu ada 3, yaitu bagaimana kita melihat alur pikir atau struktur berpikir gitu ya, struktur kalimat dari ranah logika, kemudian bagaimana kita melihat konsistensi klaim atau kalimat utama dengan kalimat pendukungnya gitu ya secara rasional, dan juga bagaimana klaim tersebut dibuktikan dengan data-data yang akurat ya secara ilmiahnya gitu. Jadi 3 ranah berpikir ini harapannya di sesi saya itu bisa membantu kalian dalam berpikir dengan benar, kemudian bisa melihat argumen ataupun fenomena ataupun apapun gitu ya yang kaitannya khususnya di pendidikan. Harapannya itu nanti bisa kalian pakai di sesi kedua bersama dosen kedua, karena dosen kedua nanti akan lebih mungkin fokusnya ke pandangan-pandangan filsafat yang sudah ada gitu ya. Jadi aliran gitu ya, aliran-aliran filsafat pendidikan itu nanti kalian akan bahas di sesi kedua, sehingga kalian bisa nanti melihat bagaimana aliran-aliran filsafat tersebut gitu ya, konsistensi argumennya seperti apa gitu ya. Nah, jadi di sini akumulasi sebenarnya dari apa yang sudah kalian ketahui di pertemuan kedua sampai pertemuan ke-6 ya. Nah, dalam menilai argumen pendidikan, kalian juga harus melihat apakah kalian teliti dalam memilih gitu ya argumen itu pendidikan atau bukan. Nah, untuk kelas ini sudah tepat semua ya. Temanya semuanya tentang pendidikan, berarti ini sudah tercontreng gitu ya. Kemudian yang kedua, kalian juga harus meneliti apakah argumen tersebut lengkap. Artinya kita tidak bisa kita tidak bisa langsung menilai apakah argumen itu benar atau salah gitu ya kalau argumen tersebut belum lengkap. Nah,
Argumen yang lengkap itu adalah argumen yang terdiri dari beberapa kalimat. Ini sebenarnya konsep bahasa Indonesia gitu ya. Harusnya sih kalian udah tahu bahwa kalau misalkan ada argumen tapi dia terdiri dari satu kalimat aja, mau sepanjang apapun kalimat itu, kalau dia tidak ada titik maka ya kita nggak bisa menilai argumen itu gitu ya. Karena argumen harus minimal terdiri dari 2 kalimat. Kemudian yang kedua, di sini tambahan, kalau argumen itu berupa pernyataan, maka bisa kita nilai ya. Tapi kalau dia berupa pernyataan ya, kalau misalkan dia berupa pertanyaan, maka kita belum bisa nilai sebenarnya gitu ya. Jadi pertanyaan itu ya kita nggak tahu dia itu bilang benar atau salah gitu, klaimnya apa gitu ya. Nah itu kalau misalkan nanti di tugas mind map kalian argumen kalian hanya satu kalimat, maka pasti komentar saya itu ini sebenarnya nggak bisa dinilai gitu ya. Itu yang saya temukan di 2 kelas sebelumnya ya. Kemudian misalkan kalau ada argumen kalian pakai tanda tanya di situ, ya nggak bisa kita nilai itu pertanyaan atau pernyataan gitu. Si argumen itu ngomong apa sebenarnya ya, nggak yakin dengan kalimatnya sendiri ya. Itu. Jadi kemudian yang ketiga, kita juga nggak bisa terburu-buru menilai benar atau salah sebenarnya. Jadi walaupun kalian udah punya kemampuan dalam berpikir yang benar, tapi itu tadi ada kondisi di mana argumen tersebut itu belum bisa kita simpulkan benar atau salah. Nah, kalau misalkan kondisinya seperti apa sih gitu ya, untuk kita itu tidak terburu-buru dalam memberikan kesimpulan. Nah, kondisi di mana argumen tadi tidak memiliki syarat gitu untuk bisa dinilai. Tadi yang pertama dia nggak lengkap, dan yang kedua dia berupa pertanyaan. Nah, artinya berarti kalau kalian menemukan argumen seperti itu, maka kesimpulannya adalah kita belum bisa menyimpulkan atau kita belum bisa menentukan gitu ya, si argumen tersebut benar atau salah. Jadi di sini adik-adik kemampuannya bukan hanya punya kemampuan berpikir benarnya gitu ya, tapi jangan ujuk-ujuk memberikan kesimpulan dengan cepat gitu ya, tanpa melihat apakah syarat dari argumen itu sudah sesuai atau belum, begitu ya. Jadi ada kondisi di mana kesimpulan itu bisa jadi benar, bisa jadi salah ya. Kalau argumen tadi lengkap dan juga dia berupa pernyataan, tapi ada juga kesimpulan bahwa ya kita nggak bisa menyimpulkan, kita belum bisa menentukan gitu ya, seperti itu. Nah, itu untuk semua kelompok ya. Nah, jadi semuanya berlaku yaitu. Nah, untuk yang mungkin saya bisa bahas itu kelompok 1 aja, karena kelompok 1 itu dia kumpulnya di jam 8 pagi kemarin ya, jadi masih banyak waktu saya untuk melihat argumen mereka ya. Tapi sebelum itu, sebelum ke sini, saya mau perlihatkan dulu bagaimana saya memproses informasi dari kelompok 1 ya. Jadi kelompok 1 ini kalau kalian lihat semua, nanti harapannya sih PPT ini bisa lengkap, baru nanti saya upload gitu ya. Nah, setiap kelompok itu sudah saya perlihatkan di sini ada keterangan waktu, kemudian ada juga linknya ya. Nah, ketika saya buka linknya itu saya tidak buka websitenya sekarang ya, tapi ini sudah saya copy paste semua. Nah, coba kita lihat sepanjang apa. Ada 12 halaman gitu ya. Jadi kalian berikan saya beban juga untuk melakukan penilaian ya. Artinya adik-adik, makanya kenapa kita mau melakukan penilaian, baik itu misalkan pendidikan ataupun argumen-argumen yang bertebaran di luar sana, itu nggak bisa cepat gitu ya. Karena itu tadi berapa banyak kalimat atau kata yang ada di dalam informasi tersebut gitu. Jadi 3 kelompok kemarin itu sudah saya bikinkan filenya seperti ini, saya baca dulu gitu ya, baru nanti kita bikinkan argumen 1 paragraf gitu, 1 paragraf untuk kita rangkum mereka itu ngomong apa gitu ya. Nah, dari
banyaknya ini ya kelompok 1, nanti kelompok 1 silakan bisa dibandingkan juga ya dengan apa yang kalian sudah nilai ya, tapi ini juga bisa sebagai pembelajaran juga untuk kelompok-kelompok lainnya. Nah, di sini sebenarnya gagasan utamanya atau argumen utamanya adalah ada klaim gitu ya bahwa pendidikan itu bukanlah ilmu gitu ya. Jadi pendidikan itu bukanlah sebuah ilmu. Di sini saya bikinkan satu paragraf rangkuman dari semuanya ya. Nah, jadi pendidikan itu bukanlah sebuah ilmu. Pendidikan itu klaimnya gitu ya. Sehingga di sini saya memberikan kesimpulan bahwa sebenarnya pendidikan itu pendidikan bukanlah ilmu, tadi pernyataan tadi itu keliru gitu ya. Karena pendidikan itu memenuhi kriteria ilmu, yaitu memiliki landasan filsafat dan menggunakan metode ilmiah. Landasan filsafat dalam pendidikan itu ada secara ontologis, yaitu pendidikan itu sendiri isinya ya, kemudian secara epistemologis melalui metode ilmiah atau caranya dalam memproses pendidikan gitu ya. Jadi epistemologinya melalui metode ilmiah, dan praktek atau pengalaman guru dan siswa, dan yang ketiga secara aksiologis bahwa pendidikan memiliki nilai-nilai baik untuk manusia gitu ya. Jadi pendidikan itu punya nilai aksiologisnya. Nah, kalau kita lihat dari argumen di sini, untuk kelompok-kelompok lain silakan bisa dibaca juga gitu ya. Lebih jelasnya seperti apa. Jadi sebenarnya di argumen ini ada sebuah klaim dari mahasiswa tadi ya, bahwa pendidikan itu bukanlah sebuah ilmu karena pendidikan itu lebih berfokus pada praktek dibandingkan teori. Nah, tapi dalam klaim ini kemudian si penulis di dalam website itu membantah sebenarnya atau memberikan sanggahan gitu ya. Jadi sebenarnya ada dua versi nih, satu klaim tadi dari mahasiswa, yang satu dari penulisnya gitu ya. Nah, jadi saya lebih condong ke penulisnya. Karena kita melihat dari yang menulisnya siapa, walaupun tadi ada dua versi mahasiswa dan versi penulis gitu ya. Jadi makanya di sini argumen saya adalah yang seperti ini. Jadi pendidikan bukanlah ilmu itu keliru begitu ya. Nah, dalam satu paragraf ini baru kita nilai dia secara logika, rasional, dan ilmiahnya seperti apa. Nah, apakah ini argumen pendidikan? Tentu ya gitu ya. Ini argumen pendidikan. Ini salah satu penilaian dari dari saya untuk kalian tadi untuk keaktifan. Nah, kemudian dari argumen tadi, dari paragraf yang diintisarikan ini, maka bagaimana secara logikanya? Nah, tadi kelompok 1 itu nah, di sini coba kita lihat ya. Jadi argumennya di sini dari kelompok 1, kalau kalian memberikan seperti ini, maka ini sebenarnya belum bisa dinilai. Gitu. Karena balik lagi bahwa argumen itu harus terdiri dari minimal 2 kalimat. Nah, kalau argumen yang kalian pakai adalah ini, gitu ya, maka logika rasional dan ilmiahnya belum bisa ditentukan, gitu. Ya, jadi hati-hati sekali adik-adik dalam melakukan penilaian logika rasional dan ilmiahnya kalau belum memenuhi syarat argumen itu sendiri gitu ya. Jadi yang saya minta sebenarnya adalah bagaimana kalian merangkum argumen itu gitu ya. Di mana argumen itu harus memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi dulu, baru nanti ada penilaian lebih lanjut bagaimana logika rasional dan ilmiahnya. Begitu ya. Nah, begitu kalau misalkan kita pakai ini ya, pakai argumen ini, mau sepanjang apapun kata di dalam situ, kalau tidak ada titik ya yang memisahkan satu klaim atau satu kalimat dengan kalimat selanjutnya, maka itu sebenarnya satu kalimat aja gitu ya. Jadi kalau misalkan diperbaiki bagaimana ya, kita harus menambahkan beberapa kalimat lagi atau kita pecah gitu ya kalimat ini menjadi 2 kalimat begitu. Misalkan pendidikan tidak bisa dikatakan sebagai ilmu, titik. Hal ini karena pendidikan lebih banyak praktek dan pengalaman
daripada teori gitu ya. Itu yang benarnya. Nah, yang kedua kesalahannya adalah kelompok 1 ini lebih ke sudut pandang mahasiswa tadi gitu. Harusnya ke penulis, karena kalau misalkan ke mahasiswa maka tentu nanti untuk analisisnya juga akan berbeda dengan yang saya punya, begitu ya. Oke, nah kita ke versi saya saja. Jadi kalau misalkan argumennya sudah sesuai, sudah memenuhi syarat tadi, syarat argumen, di sini tidak ada pertanyaan, tapi ini adalah pernyataan, ya, maka kita bisa langsung ke bagaimana logika rasional dan ilmiahnya. Nah, apakah dia logis atau tidak? Jadi di sini saya memberikan kesimpulan logis ya, karena ya udah, bagaimana caranya kita memberikan penilaian dia logis atau tidak? Coba kita bikinkan premis. Nah, kalian bisa lihat punyanya kelompoknya siapa tadi ya? Kelompok kelompok 2 ya. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi kalian bikinkan premisnya atau kalian pecah si argumen tadi. Ini kan dia bentuknya paragraf nih. Nah, coba kalian pecah menjadi pernyataan demi pernyataan biar kita bisa lihat letaknya, dia alurnya bagaimana gitu ya. Nah, di sini dari paragraf, versi paragraf saya pecah atau saya bikinkan kalimat demi kalimat gitu ya. Di sini terdiri dari 2 premis. Ya, jika suatu premis pertama, jika suatu kajian memiliki landasan filsafat dan menggunakan metode ilmiah, bidang tersebut disebut ilmiah. Begitu ya. Nah, kemudian premis kedua, pendidikan memiliki landasan filsafat dan menggunakan metode ilmiah. Sehingga kesimpulannya pendidikan adalah ilmu. Gitu ya. Nah, jadi untuk kita mau menilai logikanya dia benar atau tidak, coba kalian bikinkan seperti ini. Nah, mungkin sebagai penguatan bahwa kalau logika itu tidak kita lihat faktanya ya, kita hanya melihat apakah konsisten atau enggak kalimat satu dengan kalimat kedua ini. Gitu. Misalkan kalimat satu ini adalah yang merupakan gagasan pokoknya. Sehingga untuk kalimat-kalimat selanjutnya, kalau dia konsisten dengan kalimat satu, maka kesimpulannya berarti benar, gitu ya, seperti itu. Jadi di sini saya bikinkan lagi diagram Venn-nya adik-adik, biar kita tahu letak atau kedudukan dari setiap variabel atau setiap yang dibahas itu gitu ya. Di sini misalkan P1, jika suatu kajian memiliki landasan filsafat dan menggunakan metode ilmiah, ini adalah A ya. Jadi ini adalah lingkaran A. Kemudian bidang tersebut disebut ilmiah. Bidang tersebut disebut ilmiah. Jadi si A ini berada di lingkaran B. Gitu ya. Nah, kemudian premis 2, pendidikan memiliki landasan filsafat dan menggunakan metode ilmiah, berarti pendidikan itu masuk ke dalam lingkaran A. Gitu. Sehingga ketika kita kasih kesimpulan pendidikan adalah ilmu itu benar karena si C tadi, pendidikan tadi itu berada di lingkaran A, di mana lingkaran A berada di lingkaran B. Begitu ya. Nah, bagaimana yang salahnya? Versi salahnya misalkan kalau premis 2-nya adalah misalkan premis 2-nya benar gitu ya, tapi kesimpulannya misalkan yang disebut ilmiah adalah pendidikan. Nah, ini salah kalau kesimpulannya seperti ini gitu ya. Kalau misalkan di paragraf tadi mengatakan bahwa yang ilmiah itu ya, ilmiah itu adalah pendidikan gitu. Misalkan kalau ada kalimat seperti itu, maka itu salah gitu ya. Karena kalau kita bikinkan premis-premisnya seperti ini gitu ya, kita bikinkan diagram Venn-nya enggak sesuai dengan diagram Venn-nya gitu ya. Seperti itu adik-adik. Jadi kita nggak melihat fakta, tapi kita melihat apakah gagasan pokoknya atau premis utamanya itu
ya sebagai acuan, kemudian ada kalimat selanjutnya, kemudian kesimpulan, itu konsisten nggak sih dengan si gagasan pokok tadi atau premis tadi mayornya ya, premis utamanya begitu ya. Oke, semoga bisa dipahamin ya, karena tricky memang untuk logika. Nah, kemudian untuk rasionalnya, apakah rasional untuk argumen tadi ya? Jadi sebenarnya satu paragraf ini saya sarikan gitu ya, atau saya rangkum ya. Kalau kalian mau lihat apakah alasan saya tadi sudah tepat atau belum, silakan bisa dibaca si website tadi ya. Tapi apakah rasional atau tidak? Iya, ya karena ada hubungan sebab akibatnya ya. Dia mengatakan bahwa kenapa pendidikan itu adalah ilmu gitu ya. Kemudian ada kalimat-kalimat selanjutnya, alasannya adalah apa gitu tadi, karena ada syarat gitu, bahwa ilmu itu ada 2 syarat, ada landasan filsafat dan juga dia menggunakan metode ilmiah. Sehingga di sini saya berikan penilaian bahwa apakah rasional atau tidak, dia rasional. Karena alasannya tadi punya sebab akibat yang jelas, ada hipotesis ya, dan ada juga pembuktian. Sebenarnya si website itu dia kayaknya copy paste dari sumber utamanya yang ada di sebuah modul UT ya, Universitas Terbuka, kemudian dimasukkan ke website tersebut gitu ya. Jadi ada hipotesis dan ada pembuktiannya, kemudian fokus pada masalahnya itu pendidikan itu ilmu itu fokus gitu ya, atau tidak keluar dari tema. Misalkan nanti kalimat yang menyerang siapa, atau ada kalimat yang mungkin tidak nyambung, itu nggak ada di situ ya. Kemudian dijelaskan dengan jelas alasan pendidikan itu ilmu beserta contohnya ya. Yang tadi contohnya itu saya tidak tambahkan di sini, tapi ada contohnya. Misalkan secara ontologis itu seperti apa, epistemologi seperti apa, aksiologis itu seperti apa, metode ilmiah itu seperti apa. Itu sudah ada di sumber ya. Kemudian dijelaskan dengan jelas juga alasan pendidikan itu dengan teori pendidikan yang masih berlaku ya. Itu. Ini jadi salahnya seperti apa? Ya salahnya berarti kalau tidak memenuhi alasan-alasan ini gitu. Kalau misalkan kalian dapat alasan lain silakan ya, karena ini yang saya mungkin temukan 4 poin ini. Nah, kemudian apakah ilmiah atau tidak? Iya, ilmiah. Karena tadi mungkin ini mirip ya, alasan rasional dan ilmiah, yang berbeda mungkin di bagian ini ya, yang poin ini. Jadi sebenarnya si semua argumen tadi itu merupakan rangkuman dari hasil-hasil penelitian. Walaupun tidak dijelaskan penelitiannya siapa, ini penelitian dari mana, tapi itu dirangkum seperti itu ya. Jadi begitu adik-adik. Nah, untuk kelompok 4, kelompok 2, 3, 5, mohon maaf ya, saya belum bisa jelaskan di kelas ini. Jadi nanti silakan bisa dilihat aja ya PPT ini untuk kalian nanti bandingkan dengan punya kalian, karena penilaian untuk keaktifan itu diambil dari situ ya. Oke, itu saja. Nah, untuk mind map-nya adik-adik. Nah, untuk mind map-nya silakan nanti kalian bikinkan seperti ini boleh ya. Saya sudah bikinkan draft-nya, jadi tinggal dimasukkan aja isinya. Kotak pertama di sini judulnya atau temanya yaitu menilai argumen pendidikan. Kemudian contohnya 1 argumen lengkap ya, jadi terdiri dari beberapa kalimat. Nah, dalam 1 contoh ini silakan kalian nilai logika, rasional, dan ilmiahnya. Begitu ya. Kalau misalkan kalian mau pakai punya kalian, yang kelompok kalian silakan, tapi jangan sama ya. Kelihatan nanti kalau misalkan kalimatnya sama gitu ya. Argumennya boleh sama, contoh argumennya boleh sama. Kalaupun misalkan logika rasional ilmiahnya misalkan kalian setuju dengan apa yang kalian kerjakan sejauh ini, silakan juga. Tapi jangan copy paste alasannya yang sama ya gitu, karena tentunya kalian sudah punya perbedaan gitu, proses berpikir sebelum masuk kelas ini dan setelah masuk kelas ini, begitu ya. Oke, itu saja adik-adik untuk materi hari ini ya. Silakan nanti bisa dikerjakan seperti ini ya, formatnya.
Oke, kita masuk ke presensi ya, seperti biasa. Ibu, mohon maaf sebelumnya Ibu. Ingin bertanya Ibu mengenai tugasnya ini berarti tidak harus dari argumen yang kita bikin PPT Ibu, ini boleh bebas? Boleh, sebenarnya boleh. Jadi argumen pendidikan itu kan boleh kalian bikin sendiri, ngarang boleh juga gitu kan. Nanti itu kan kalian mau nilai. Tapi maksud saya biar kalian lebih mudah ya udah pakai punyanya yang sudah ada, misalkan boleh seperti itu. Gitu. Jadi bisa dua pilihan tadi yang kalian anggap mudah karena kan waktunya terbatas ya, nggak sampai selamanya. Jadi waktunya itu hanya sampai jam berapa tadi ya, 9.20 kalau nggak salah ya. Jadi jangan sampai kalian, oh saya mau bikin bagus-bagus banget, nggak apa-apa sih gitu ya, cuman waktunya kan terbatas, jadi silakan sesuaikan dengan waktunya, begitu. Oke, sambil kalian mungkin mulai mungkin membuat mind map-nya ya, silakan nanti bisa mendengarkan ya, namanya dipanggil. Kemudian silakan bisa on cam juga. Oke, saya mulai panggil ya. Nurli Maftuha. Hadir Ibu. Imelda Selvina Ruka. Hadir Ibu. Ahmad Deo Pratama. Hadir Ibu. Sri Ulandari. Hadir Ibu. Nauren Konbi. Hadir Ibu. Siti Rizka Sari. Hadir Ibu. Nebi Angkara. Hadir Ibu. Yasmina. Hadir Ibu. Mada Oktavia Sapu. Hadir Ibu. Nur Hikmah. Hadir Ibu. Musdalifah. Hadir Ibu. Amirsya Safira Tundeka. Hadir Ibu. Hadir Ibu. Yasri Imka. Hadir Ibu. Asmiranda Yanis. Hadir Ibu. Gusti Widi Pradana. Hadir Ibu, hadir. Oke, Siti Nur Halifah Widya Pratiwi. Hadir Ibu. Sherina. Sorry. Keskip, maaf. Airen Ponagadi. Hadir Ibu. Maaf ya, keskip. Sherina. Hadir Ibu. Isra Inaya Lego. Hadir Ibu. Agista. Hadir Ibu. Nur Hafida. Hadir Ibu. Mutiara. Sarah. Miftahul Jana. Hadir Ibu. Nur Fadila. Hadir Ibu. Rifani Nabila. Hadir Ibu. Ada yang belum saya kasih hadir? Untuk Mutiara dan Tara? Oke, tidak ada ya. Oke, saya simpan. Untuk pertemuan ke-7 sudah selesai. Coba saya lihat dulu ya waktunya. 9.50. Oke, masih ada 3 menit ya untuk tambahan presensinya ini. Nah, adik-adik kalau misalkan kalian ada apa namanya, kendala gitu ya, tolong kasih tahu di waktu itu ya, maksudnya di kisaran waktu sebelum aksesnya ditutup. Kalau misalkan ada kendala jaringan dan lain sebagainya, begitu. Biar mungkin siapa tahu saya bisa kasih tambahan waktu ya. Nah,
Tolong sekali lagi di-uploadnya di sini ya, di tugas mind map on time, di tugas mind map Unit 7. Jangan yang di bagian tugas mind map yang late. Kalau yang di sini nanti saya tidak buka gitu ya. Itu saja Adik-adik untuk hari ini. Terima kasih banyak. Mungkin selama 7 pertemuan saya mungkin belum maksimal dalam mengajar atau menambahkan materi atau membantu kalian belajar. Mohon dimaafkan ya. Tapi kita sekali lagi tetap bisa ya berdiskusi di grup WA karena saya masih ada di grup tersebut gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, keluhan, kritik, saran, boleh silakan di situ gitu biar saya bisa buka. Seperti itu ya. Terima kasih banyak adik-adik sudah kooperatif juga ya. Dan nanti untuk sesi kedua itu kalian masuk mulai di tanggal 9 sampai seterusnya. Infonya nanti bakal ada di grup WA juga begitu ya. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.